Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Firman Santoso, si Mister Bontang. Kali ini saya ingin bercerita, ingin berkeluh kesah kepada media, baik media maupun sahabat semuanya, subscriber semuanya, bahwasanya kali ini adalah suara disabilitas, suara hati disabilitas tepatnya. Baik, saya akan langsung bercerita saja tentang pengalaman pribadi saya, tentang isi hati saya. Memang saya terlahir notabene bukan asli disabilitas, melainkan karena kecelakaan. Saya disabilitas bukan sejak lahir, tapi karena kecelakaan. Waktu itu pada tahun 2010 hari Minggu tanggal 16 Mei, kejadian jam 10 siang, saya tersengat aliran listrik tegangan tinggi yang mengakibatkan kedua tangan saya kosong dan mau tidak mau harus diamputasi. Setelah diamputasi, saya merasa terpuruk, saya merasa terpukul, saya merasa saya tidak berguna. Saya merasa bahwa hidup saya sudah tidak ada artinya lagi, tidak ada gunanya lagi. Kemudian waktu itu saya sempat mengurung diri, saya sempat mengucilkan diri, tidak berani bertemu dengan orang-orang, tidak berani bertemu dengan teman, dengan saudara, karena saya minder, saya malu dan kondisi saya yang tadinya punya tangan, sampai akhirnya saya tidak punya tangan. Saya sangat malu, sangat minder waktu itu. Hingga pada akhirnya saya diberikan motivasi, diberikan dukungan sama teman-teman, sama sahabat-sahabat, sama keluarga. Dan sempat juga saya didatangi almarhum Mas Aceng. Beliau sudah mahir, beliau sudah sering masuk keluar televisi swasta. Kemudian beliau memberikan motivasi kepada saya untuk saya bangkit, untuk saya bisa mandiri, untuk saya bisa melakukan aktivitas selayaknya orang-orang normal. Kemudian waktu itu saya juga sempat berpikir bahwa saya memang harus bisa mandiri, harus bisa melakukan apa-apa sendiri, tanpa harus terus-menerus dibantu sama orang tua. Karena saya berpikir tidak selamanya orang tua itu sehat, tidak selamanya orang tua itu betah ataupun kuat merawat saya. Karena saya semakin ke depan, saya semakin dewasa, saya semakin tua, dan tidak mungkin saya dirawat terus. Kemudian Mas Aceng almarhum menyarankan saya bersekolah non formal di salah satu yayasan di Solo, yaitu PPR SPD Profesor Dr. Suharso Surakarta.
Di situ saya belajar tentang dunia fotografi, yang mana di situ saya diajarkan bagaimana cara saya mengedit foto, mengedit video, mengambil gambar, mengambil video dan sebagainya. Kemudian saya diarahkan ke dunia fotografi yang awalnya saya tidak suka, yang awalnya saya tidak tertarik dengan dunia fotografi. Tapi entah kenapa setelah saya masuk ke fotografi, dunia perfotoan, pervideoan, saya menjadi tertarik. Saya menjadi semakin pengen banyak tahu tentang dunia fotografi. Dan akhirnya setelah kurang lebih 1 tahun saya di sana, saya lulus dengan peringkat ya alhamdulillah lah, meskipun tidak baik dan juga tidak buruk. Setidaknya saya sudah mendapat bekal. Bekal apa? Bekal untuk ke depan saya hidup. Bekal untuk saya mencari rezeki, membuka lahan usaha nanti ke depannya. Kemudian saya pulang ke rumah. Waktu itu saya belum punya modal. Saya belum punya modal usaha karena saya bertekad ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri. Karena apa? Karena seorang disabilitas, khususnya penyandang tunadaksa seperti saya yang notabene kelas berat, yang amputasi kedua tangan seperti ini, saya tidak mungkin kerja ikut orang. Saya tidak mungkin direkrut sama orang, apalagi pengusaha-pengusaha entah apapun itu. Karena apa? Karena saya sangat yakin setiap pengusaha itu pasti menginginkan karyawan yang cekatan, karyawan yang serba bisa, karyawan yang komplit secara fisikly, terlebih-lebih dalam penanganan pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu semua membutuhkan tangan, sedangkan saya tidak punya tangan, jadi susah sekali untuk istilahnya untuk saya bekerja dengan cepat dan cekatan, itu sangat sulit. Jadi makanya saya berpikir menciptakan lapangan usaha sendiri semampu saya, semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah selepas saya lulus dari yayasan tersebut, saya mendapat stimulan, yang mana stimulan tersebut untuk modal usaha pertama. Akhirnya saya ambil stimulan itu, saya belikan seperangkat alat komputer, printer, dan akhirnya saya berusaha merintis usaha dengan alat seadanya, ala kadarnya. Yang penting saya tidak mohon maaf sebelumnya, saya tidak minta-minta, saya tidak ngemis, ibarat kata saya tidak mengharap iba dari seseorang. Saya harus bisa menciptakan lapangan usaha saya sendiri. Saya harus bisa menghasilkan uang sendiri, seberapapun itu, sekecil apapun itu, wajib kita syukuri. Kemudian seorang disabilitas, mungkin banyak orang-orang yang mencibir, banyak orang yang mencaci, banyak orang yang memandang sebelah mata disabilitas. Karena apa? Karena mungkin menurut mereka disabilitas itu adalah orang yang tidak sama, orang yang di kalangan orang normal tidak sama dengan orang-orang normal. Iya, memang saya akui, saya pun merasa seperti itu. Terkadang di saat saya sedang kumpul sama teman-teman yang normal,
Saya merasa minder karena apa? Karena saya merasa bahwa saya ada disabilitas lain dari yang lain. Tapi di sisi lain saya merasa bahwa saya unik, bahwa saya tidak cacat, bahwa saya bukan disabilitas. Yang artinya saya itu manusia langka, bisa dibilang seperti itu. Kenapa langka? Karena hanya saya di antara teman-teman yang normal, yang berkebutuhan khusus, yang fisiknya kurang lengkap. Tapi saya tidak pernah berkecil hati, saya tidak pernah malu, saya tidak pernah merasa saya minder sekarang, karena saya sudah punya tekad. Meskipun saya tidak sama dengan kalian, tapi saya punya tekad, niat, dan usaha yang mungkin orang-orang normal tidak punya. Yang intinya bahwa seorang disabilitas itu tidak ingin dikasihani. Seorang disabilitas itu punya semangat juang yang tinggi, yang amat sangat tinggi. Hanya saja terkendala dengan permodalan, hanya saja terkendala dengan physically, hanya saja terkendala dengan titel yang disabilitas tidak punya. Seperti itu. Saya yakin kalau seandainya nanti banyak yang menonton video saya ini, saya sangat berharap, jangan pernah kucilkan disabilitas, jangan pernah pandang rendah disabilitas, jangan pernah pandang sebelah mata disabilitas. Karena apa? Karena notabene disabilitas juga manusia biasa, manusia layaknya manusia normal biasa, yang hanya saja fisik yang membedakan. Saya terkadang merasa prihatin dengan orang-orang di sekeliling saya, orang-orang di luaran sana. Banyak orang-orang yang normal, berfisik lengkap, tidak mempunyai kekurangan suatu apapun, ibarat kata. Tapi entah kenapa orang-orang tersebut malas. Bahkan ada yang minta-minta di pinggir jalan, di trotoar, di kolong-kolong. Saya sungguh prihatin. Kenapa tidak mereka manfaatkan fisik yang kuat, tubuh yang kekal untuk mencari rezeki yang lebih baik. Memang semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidup, selama masih dikasih nyawa, pasti dikasih rezeki. Tapi bukan untuk meminta-minta, bukan untuk mengharap ibadah dari orang lain, tapi dengan semangat bekerja dan bekerja. Saya Firman Santoso. Inilah suara hati saya, suara hati disabilitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.